Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar, kolega akademisi, dan para praktisi kesehatan. Mari kita langsung mulai sesi pembedahan konsep kita hari ini. Anda tahu, setiap bentuk kehidupan, bahkan di tingkat yang paling mikroskopis sekalipun, selalu dimulai dengan satu hal, sebuah batas. Dalam biologi seluler, kita mengenal struktur yang luar biasa cerdas bernama membran plasma. Nah, hari ini kita tidak akan sekedar melihatnya sebagai pembungkus sel biasa. Kita akan menggunakan membran ini sebagai metafora biologis yang sangat mendalam untuk memahami sesuatu yang krusial dalam karir kita, yaitu anatomi batasan profesional. Mari kita selami bagaimana molekul-molekul kecil ini bisa mengajari kita cara menjaga resiliensi, mencegah kelelahan emosional, dan tentu saja mempertahankan integritas kita di dunia yang penuh tuntutan. Untuk pembahasan kita kali ini, silabusnya sudah disusun secara sistematis agar pemahaman kita terbangun dengan logis. Kita akan mulai dari keajaiban permeabilitas membran, kemudian arsitektur batasan profesional, lanjut ke transport aktif dari kata tidak, setelah itu kita akan mendiagnosis patofisiologi lisis dan burnout, kelima, kita bahas integritas epitel dalam tim, dan kita tutup dengan strategi menjadi praktisi resilient. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Bagian pertama, keajaiban permeabilitas membran. Kita akan melihat langsung bagaimana struktur ini membentuk sebuah identitas. Coba Anda bayangkan sejenak, sebuah sel tanpa membran. Tanpa ada kemampuan untuk membedakan mana lingkungan internal dan mana eksternal, sel itu akan langsung kehilangan identitas kimianya dan mengalami lisis atau hancur dalam hitungan detik. Biologi mengajarkan sebuah realitas yang sangat tegas. Tanpa batas, tidak ada kehidupan. Tapi perhatikan ini, membran sel juga tidak tertutup rapat 100%, karena itu akan membuat sel mati kelaparan, dan tidak juga bocor total yang membiarkan semua racun masuk. Inilah yang disebut permeabilitas selektif, sebuah kecerdasan biologis murni untuk mencapai homeostasis. Dalam karir Anda, homeostasis ini adalah keseimbangan dinamis di mana produktivitas akademik dan empati klinis Anda bisa beroperasi optimal tanpa mengorbankan ekuilibrium kesehatan mental Anda sama sekali. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Arsitektur batasan profesional. Mari kita bedah lebih dalam. Mari kita cari padanan psikologisnya di dunia nyata. Komponen pertama dan yang paling dominan dari membran adalah fosfolipid bilayer. Secara biologis, ini adalah lapisan lemak ganda. Ada bagian kepala yang menyukai air dan ekor yang menolak air. Ini menciptakan sebuah penghalang alami yang luar biasa kuat. Dalam keseharian kita sebagai profesional, matriks lemak ini merepresentasikan kode etik dan nilai fundamental kita. Ini adalah lapisan pertahanan pertama. Sifatnya mutlak, sama sekali tidak bisa dinegosiasikan. Lapisan pelindung inilah yang memastikan nukleus dari profesi kita, yaitu integritas kita, tetap aman dari kontaminasi eksternal atau tekanan birokrasi yang tidak relevan. Tapi hanya mengandalkan lemak ganda tentu tidak cukup. Tertanam kokoh di dalam matriks tersebut ada yang namanya protein transmembran. Fungsinya sebagai pintu saluran dan pompa. Nah, dalam karir kita, protein-protein ini mewakili gerbang kendali keputusan. Ini adalah manifestasi dari keterampilan manajerial dan penetapan skala prioritas yang kita miliki. Protein inilah yang secara aktif menyaring setiap tuntutan yang datang menghampiri kita. Coba bayangkan jika kita membiarkan semua beban tugas, tuntutan publikasi dan keluhan emosional masuk tanpa difilter oleh protein ini, kita akan mengalami pengenceran fokus yang luar biasa atau kelebihan beban yang sangat merusak. Pesan mendalam yang benar-benar harus kita garis bawahi dari arsitektur ini adalah ini. Batasan bukanlah tembok beton, melainkan filter yang aktif. Memiliki batasan profesional itu sama sekali bukan berarti kita mengisolasi diri menjadi sosok yang kaku, dingin, atau tak tersentuh. Bukan itu. Sebaliknya, ini adalah wujud pertahanan diri yang dinamis. Kita tetap terhubung, kita tetap berempati, tapi kita menyaring dengan sangat teliti apa saja yang boleh masuk ke dalam ruang psikis kita. Masuk ke bagian ketiga, transport aktif. Mari kita pahami fisiologi di balik kekuatan sebuah kata tidak. Menjaga batasan itu secara fisiologis adalah proses yang berjalan terus-menerus dan memakan banyak sekali energi. Dalam biologi, kita kenal difusi pasif, mengikuti aliran gradien, mengalir begitu saja tanpa butuh energi. Di dunia kerja, ini persis seperti kita secara pasif mengiyakan semua permintaan tambahan, rapat yang tidak penting, atau beban kerja berlebih, hanya karena itu jalan termudah untuk menghindari konflik. Tapi ujung-ujungnya, depresi total, kelelahan yang ekstrim. Di sisi lain, ada transport aktif. Ini mengharuskan kita berenang melawan arus. Berani mengatakan tidak pada tuntutan yang tidak wajar, berarti kita sedang melawan tekanan osmotik dari ekspektasi sosial di sekitar kita.
Tentu saja, proses ini sangat menguras apa yang saya sebut sebagai ATP mental. Ya, mengatakan tidak itu butuh usaha kognitif yang sangat intens. Metafora biologis yang paling tepat untuk ini adalah pompa natrium kalium ATP ASI. Pompa ini bekerja tanpa henti 24 jam sehari hanya untuk menjaga potensial istirahat sel. Kalau pompa ini sampai berhenti, sel langsung kehilangan eksitabilitasnya dan perlahan mati. Hal yang sama persis berlaku untuk Anda. Tanpa kerja keras yang sadar dan terus-menerus untuk menjaga batasan, tanpa memompa energi mental ini, seorang dosen, peneliti, atau dokter akan kehilangan responsivitas profesionalnya. Dan pada akhirnya, tergelincir ke dalam jurang apati. Nah, bagian keempat, patofisiologi lisis. Mari kita diagnosis mekanisme terjadinya burnout. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi bila mekanisme penjagaan ini gagal? Mari kita lihat secara klinis 3 patologi utama yang terjadi saat membran psikologis kita bermasalah. Pertama, lisis profesional. Ini terjadi saat membran Anda terlalu permeabel. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak trauma sekunder yang menyusup masuk tanpa difilter. Sel Anda membengkak dan akhirnya meledak. Inilah wujud nyata dari burnout. Kedua, kalsifikasi interpersonal. Ini kebalikannya. Karena terlalu sering kelelahan atau trauma, membran Anda tiba-tiba menjadi sangat kaku dan impermeabel total. Nutrisi kolaborasi tertolak masuk, rasa empati pun lenyap. Hasilnya, praktisi yang sinis, dingin, dan mekanis layaknya mesin. Ketiga, disfungsi reseptor. Di sini Anda keliru menerjemahkan sinyal eksternal. Misalnya, ketika seorang mahasiswa atau kolega memberikan masukan akademik, namun reseptor Anda justru membacanya sebagai serangan personal yang mengancam harga diri. Sel itu punya mekanisme yang disebut endositosis yang dimediasi reseptor. Ini cara mereka menelan makromolekul yang spesifik. Sebagai profesional, kita harus mengatur proses menelan informasi ini dengan sangat hati-hati. Kita wajib mengizinkan kargo berguna, seperti kritik membangun dan temuan literatur baru, masuk ke dalam diri kita. Tapi, kita harus luar biasa waspada terhadap virusis profesional. Lingkungan kerja yang toksik atau kritik destruktif seringkali mencoba membajak reseptor kita. Mereka menempel layaknya virus, mencoba menginfeksi nukleus pikiran kita. Integritas membran Anda harus cukup kuat untuk memblokir ligan-ligan beracun ini sebelum mereka merusak DNA mental Anda. Masuk ke bagian kelima, integritas epitel. Kita akan melebarkan lensa kita untuk melihat pentingnya solidaritas tim. Tentu saja tidak ada satu sel pun yang hidup sendirian terisolasi di dalam tubuh. Begitu juga kita. Antar sel epitel dalam tubuh direkatkan kuat oleh struktur yang dinamakan tight junctions. Segel rapat ini memastikan sama sekali tidak ada cairan asing yang menyelinap bocor melalui sela-sela antar sel. Di ekosistem institusi yang sehat, tight junctions ini adalah wujud nyata dari solidaritas tim dan ketaatan pada standar operasional prosedur. Anda tahu, batasan individu saja tidak akan cukup kalau sistem di institusinya penuh lubang. SOP dan kekompakan tim yang solid inilah yang akan mencegah kebocoran institusional saat kita dihantam tekanan hukum, dilema etika, atau lonjakan beban kerja yang ekstrim. Satu sel saja gagal menjaga batasnya, ia bisa mengancam integritas seluruh jaringan departemen. Dan akhirnya bagian keenam, strategi praktisi. Mari kita rumuskan langkah nyata untuk membangun resiliensi. Berdasarkan anatomi dan patologi yang sudah kita bedah tadi, ada 3 langkah sistematis berbasis bukti untuk memperkuat sel kita. Langkah pertama, audit ATP mental Anda. Ingat, energi kognitif Anda itu terbatas. Berhentilah membakar ATP berharga Anda untuk perdebatan yang tidak substansial atau politik kantor yang sama sekali tidak relevan. Langkah kedua, kalibrasi reseptor sinyal. Latihlah kemampuan Anda untuk membedakan secara objektif mana yang merupakan urgensi klinis murni dan mana yang sekedar urgensi emosional atau kecemasan yang diproyeksikan dari lingkungan sekitar. Dan langkah ketiga yang mungkin paling krusial, pemeliharaan sitoskeleton. Membran selektif Anda akan runtuh seketika jika struktur internal pendukungnya lemah. Sitoskeleton internal ini adalah dukungan keluarga Anda, waktu istirahat yang berkualitas, hobi dan nilai-nilai spiritual Anda. Struktur internal inilah yang pada akhirnya menahan sel Anda agar tidak kolaps di bawah tekanan osmotik luar yang masif. Sebelum kita menutup sesi eksplanasi ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan provokatif yang perlu Anda renungkan dan jawab secara mandiri. Bagaimana Anda akan mengelola permeabilitas selektif Anda untuk melindungi ekosistem internal Anda mulai hari ini? Ingatlah selalu
Menetapkan batasan profesional itu sama sekali bukan tindakan egois. Ia adalah puncak evolusi dari kebijaksanaan seorang praktisi. Ia adalah wujud tertinggi dari kepedulian terhadap diri sendiri yang secara paradoks justru memampukan kita untuk memberikan pelayaran dan dedikasi yang jauh lebih baik kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun dan merawat ekosistem akademik serta klinis yang sehat, kuat, dan tentunya resilient. Jika Anda senang dengan video pembelajaran seperti ini, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sampai jumpa di pembedahan konsep kita selanjutnya, tetaplah selektif dan tetaplah menjaga integritas Anda.